Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Indra Ramadona Harahap MA. Baiklah, sebelum masuk ke video selanjutnya, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Junita Hajijah, NIM saya 18220167. Saya dari kelas SI 4J dan mata pelajaran yang ada di video ini berjudul Analisis Proses Bisnis. Dan saya adalah salah satu mahasiswa STMIK Royal. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia atau sudah diberikan oleh Bapak Indra, yaitu soal yang pertama, jelaskan pengertian dan pentingnya analisis atau analisa proses bisnis. Yaitu pengertian dari analisis proses bisnis. Analisis proses bisnis merupakan suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Selanjutnya, pentingnya analisis proses data yaitu suatu kumpulan organisasi dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling membantu dalam suatu perusahaan yang sedang menjalankan bisnisnya, sehingga perusahaan tersebut dapat mengambil sumber daya manusia, infrastruktur, modal untuk menciptakan bisnis yang terintegrasi. Jadi, analisis proses data itu sangat penting dalam usaha atau dalam sebuah usaha bisnis. Karena kalau tidak ada itu, proses bisnis itu memang bakal jalan, tapi tidak ada tujuan. Jadi, kita di sini kalau misalnya ingin mendirikan suatu bisnis, kita tuh harus memiliki kepentingan terlebih dahulu atas analisa proses bisnis tersebut. Kita harus menganalisis proses bisnis yang kita buat itu tuh bagus atau enggak untuk kita, atau bakal menguntungkan atau enggak gitu. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Soal yang nomor 2 yaitu, saat ini setidaknya ada 2 metode cara menjalankan bisnis yang banyak digunakan para produsen atau perusahaan, yaitu bisnis offline dan bisnis online. Manakah bisnis yang lebih menguntungkan untuk dijalankan? Jika jawaban Anda bisnis offline, maka jelaskan 2 kelebihan bisnis offline dan 2 kelemahan bisnis online. Jika jawaban Anda bisnis online, maka jelaskan 2 kelebihan dari bisnis online dan kelemahan dari bisnis offline. Baiklah, jawaban saya itu 2 kelebihan dari bisnis online dan 2 kelemahan dari bisnis offline. Karena 2 kelebihan bisnis online yaitu modal yang dikeluarkan relatif kecil. Misal nih, saya berjualan melalui online. Saya kan saat ini sedang lagi berbisnis dengan online. Jadi modal yang dikeluarkan relatif kecil. Karena apa? Kalau misalnya kita berbisnis menggunakan bisnis online, kita tuh biayanya tidak terlalu banyak untuk pengeluarannya. Jadi, ibaratkan pengeluaran sedikit tapi masukan itu banyak. Nah, di situ keuntungan kita tadi. Yang kedua, jangkauan luas. Nah,
Jangkauan bisnis saya saat ini sudah sampai ke Pakistan. Karena kalau misalnya masih Medan, itu kan jangkauannya masih deket gitu ya. Tapi kalau misalnya udah ke Pakistan, otomatis kan sudah keluar negeri. Jadi jangkauannya itu udah sangat luas. Jadi kalau misalnya kita ingin membahas tentang bisnis kita sama yang orang luar itu tidak perlu secara langsung, kita juga bisa video callan untuk membuktikan bahwasannya barang kita itu bagus, ya kan? Barang kita bagus, atau terserah mau orang Pakistan yang datang untuk mensurvei ke lapangan tempat kita berusaha atau berbisnis. Dan yang ketiga, bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Iya, kalau itu memang benar. Karena kapan mau Toki Pakistan itu minta atau apa gitu kan, kita tuh bisa langsung menanggapinya gitu. Atau dia tuh ngechat tuh kan melalui via WA bisnis, ya kan, dia tuh ingin meminta untuk, bukan meminta sih, ingin membeli yang ada di bisnis kita gitu kan. Ya udah, kita tuh tinggal menanggapinya kapan saja. Kita tuh bisa untuk langsung merespon gitu ya. Misal dia tuh nanya, "Pak, berapa harga ini? Kapan saya bisa interview, mensurvei atau apalah selain sebagainya." Nah, yang keempat, transaksi cepat dan praktis. Nah, betul banget. Tuh kan gampang kan kalau bisnis online. Kalau bisnis online itu, misal nih ada orang Pakistan mau beli bisnis kita, ya kan. Dia itu, kita kan modalnya uang dulu ditransfer, baru barang meluncur. Nah, jadi kita bilang nih sama orang Pakistannya, kalau misalnya Bapak mau secepatnya barangnya dikirim, Bapak transfer aja dulu. Nah, jadi tuh gampang gitu kan, nggak pala mesti jumpa langsung baru kasih uang, kayaknya ribet. Karena udah nggak zamannya lagi kita tuh bertatap muka atau apa gitu ya, kalau misalnya untuk berbisnis. Dan dua, kelemahan bisnis offline, memerlukan modal yang relatif lebih besar. Yap, betul banget. Bisnis offline itu otomatis butuh modal yang besar, karena kita kan langsung kerja di lapangan. Kita kayak mencari-cari atau apa gitu ya. Yang kedua, memerlukan tempat yang strategis. Kalau misalnya kita misal nih bisnis baju ya, kita harus mencari tempat yang strategis. Misal yang seperti di kota itu banyak ramai warga ataupun masyarakat yang bisa untuk melihat-lihat baju yang ada di toko. Dan yang ketiga, tidak dapat aktif 24 jam. Iya, karena kalau misalnya kita membuka toko, kita tidak bisa aktif dalam 24 jam. Kecuali ada khusus, misal kayak toko Indomaret. Indomaret tuh ada yang 24 jam, tapi itu pakai shift ya. Otomatis capek dong. Coba bisnis online, pasti nggak capek, ya kan? Nah, baiklah, kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu ada, jika Anda memiliki bisnis yang memiliki kesamaan bidang bisnis dengan pesaing Anda, sebutkan minimal 2 cara yang akan Anda lakukan untuk mengalahkan pesaing bisnis Anda tersebut. Saya contohkan aja nih ya, saya kan bisnis sapu lidi, ya kan. Jadi misal nih ada pesaing yang ingin menjatuhkan saya atau ingin mengambil barang saya gitu kan. Karena kan ibaratkan saya toke, saya memiliki agen gitu kan. Otomatis kan masih ada toke-toke lain. Jadi ada kejadian juga sih memang kan, toke lain tuh mengambil barang di agen saya, ya kan.
Jadi toke luar tersebut itu memaksa agen saya untuk menjual sapu lidi sama dia dengan harga yang lebih dari saya sih. Cuman karena saya tidak mau barang tersebut jatuh ke tangan toke lain, jadi saya telepon sama agen tersebut. Saya bilang gini, kalau misalnya bapak gini, kalau misalnya bapak mau menjual sama saya, oke, nggak masalah, saya kasih harga lebih dari dia. Tapi jangan bapak kasih sama dia ya sapunya, bapak harus kasih semuanya sama saya. Saya naikin harganya lebih dari dia. Misal nih, harga dari saya itu awalnya 2.700 ya kan, 2.700. Dari dia dinaikinnya 100 perak itu, jadi 2.800 gitulah. Saya berani loh ngasih nambah 200 perak gitu kan. Saya kasih dia jadi harga 3.000 per kilonya. Nah, otomatis kan si toke luar itu tidak dapat untuk melebihi harga yang telah saya kasih. Otomatis dia itu bakal memikirkan kerugiannya, pengeluarannya gitu. Nah, yang kedua apa ya? Bentar ya Pak. Nah, yang kedua, misal nih ada dari toke luar ya kan, menjelekkan barang sapu lidi saya ke toke Pakistan, toke luar negeri. Dia menjelekkan saya bahwasannya barang yang ada di saya itu sapunya itu jelek, busuk, berjamur, lembab, atau lain sebagainya. Otomatis saya bakal lebih cerdik dong dari dia ya kan. Jadi kan kalau misalnya dia sudah membilangkan kita tuh yang enggak nih ya, kita gampang karena kan hasil kerja kita memang bagus nih ya, karena kan sapu itu lebih tepat untuk dijemur. Pokoknya dibuat sebagus mungkin lah, karena supaya harga itu bisa tinggi gitu kan. Kita harus, namanya kita tuh bisnis online ya, kita harus membuat produk kita sebaik mungkin agar pelanggan kita atau toki kita tuh tidak kecewa sama barang yang sudah dia minta ya, atau dia beli. Jadi gampang. Kalau misalnya toke itu tidak percaya, kita bilang aja, kalau misalnya bapak tidak percaya, bapak bisa datang langsung kok untuk mensurvei ke gudang saya. Ya udah, kalau misalnya dia udah mensurvei itu kan, biasanya dia tuh dari Pakistan turun ke Medan, lalu dari Medan ini mensurvei ke tempat saya. Jadi di situ dia mensurvei, dia lihat barang saya itu ternyata bagus. Jadi saya bilang, makanya Pak, kalau misalnya ada toki lain ingin menjatuhkan saya atau menjelek-jelekkan sapu lidi saya, bapak jangan percaya. Karena toke tersebut itu memang namanya toke sama toke ya kan, ingin mendapatkan pembeli yang bisa buat harga bagus gitu. Jadi kita di sini saling menjaga kepercayaan aja ya kan, supaya tidak ada salah paham untuk kedepannya, supaya urusan bisnis kita tuh lancar-lancar aja, makin lebih baik kedepannya, atau lebih meningkat lah kedepannya gitu ya Pak ya. Jadi gitu untuk soal yang nomor 3 ya. Baiklah, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Efek pandemi corona yang mewabah saat ini, salah satu dampaknya adalah langkanya masker. Menurut analisa Anda, adakah keterkaitan antara bisnis dengan pandemi COVID-19 saat ini? Berikan ulasan Anda. Kalau untuk langkanya masker sih tidak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya keterkaitan antara bisnis dengan pandemi COVID-19 saat ini,
inilah dia yang saya alami untuk saat ini. Karena kan proses kita itu hmm, kita tuh akan mengirim ke ini barang ke Pakistan nih ya. Jadi kan otomatis barang kita itu bakal melalui kapal, kan nggak mungkin pakai pesawat kan. Kalau berat jatuh loh. Karena itu satu goni ada 50 kilo dan itu ada 500 goni. Bisa jatuh tuh pesawat. Tapi kalau misalnya kita memang selalu pakai kapal sih, nggak pernah pakai pesawat ya, karena pesawat memang nggak bisa. Jadi kan karena adanya virus COVID-19 ini, bisnis sapu lidi jadi macetnya itu karena pemberhentian untuk pengiriman ke luar negeri. Karena kan memang rata-rata ya, kalau misalnya orang Hindia atau Pakistan, otomatis kan itu udah mau di bandaranya atau di pelabuhan atau di mana, itu rata-rata sudah di lockdown. Mau di Wuhan, Amerika, Cina atau apa, itu kan udah rata-rata di lockdown. Cuman kita aja sih yang belum di lockdown. Indonesia memang gitu. Disitulah jadi kan sebenarnya sih udah banyak sapu di rumah, tapi karena ada COVID-19 ini, bisnis sapunya agak macet. Padahal nih ya, awalnya itu harganya tinggi, gara-gara muncul COVID-19 ini harganya jadi turun drastis. Toke-toke lain bingung gimana mau ngambil sapu dari Indonesia. Karena pernah kemarin waktu mau pengiriman, dibilang sama toki Pakistannya, di sini Pak sudah di lockdown, jadi untuk saat ini kita belum bisa untuk proses pengiriman sapu atau pengambilan barang sapu. Mungkin tunggu COVID-19 ini sudah selesai baru kita bisa melanjutkannya. Karena kan kita mengantisipasi supaya tidak terjadinya dampak COVID-19 ini atau terkena di kita sendiri gitu ya. Jadi lebih baik mengatasi sih daripada tidak mengatasi. Tapi kan kita disuruh kerja di rumah. Memang iya kita kerjanya online, tapi kan kita sapu lidi itu kan, kita online-nya itu ibaratkan cuma sama toki Pakistan aja. Kita enaknya itu karena ini dia tinggal mengabarin kita, lalu kita tinggal kirim barang ke dia gitu kan, dia beli sama kita gitu, kita jual ke dia, di situ enaknya. Tapi kalau misalnya untuk COVID-19 ini kan banyak, kan ada tuh presiden bilang lebih baik kita kerja di rumah daripada kita membahayakan diri kita. Emang betul COVID-19 ini adalah virus yang membahayakan. Tetapi jika untuk para pegawai mungkin enak kalau misalnya dia kerja di rumah ya, dia tiap bulannya bisa dapat gaji. Coba yang kerjanya ada yang di lapangan, kalau misalnya dia nggak kerja, dia mau makan dari mana? Misal nih, saya kan udah kayak toke nih kan, tapi anggota saya kan butuh kerjaan, nggak mungkin saya tutup dan nggak mungkin nggak saya kasih kerja. Orang tuh mau makan duit dari mana? Orang itu nggak kerja berarti orang itu nggak makan. Jadi saya bingung, kadang kasihan juga sih. Jadi seharusnya nih ya, kalau misalnya presiden sudah membuat keputusan untuk bekerja di rumah, untuk yang fakir miskin atau yang tidak mampu, itu Pinomat entah dikasih beras atau uang atau satu kotak Indomie atau makanan lah pokoknya kan. Jadi biar mereka itu tidak terlalu susah gitu loh. Orang itu masih bisa untuk beberapa hari berada di rumah gitu kan.
Tapi kalau misalnya yang nggak dikasih apa gitu, kayaknya susah gitu. Ini gara-gara COVID-19 jadi terhambat deh penjualan bisnis kita. Ya udah, itu aja Pak jawaban dari beberapa pertanyaan-pertanyaan Bapak. Lebih dan kurang saya minta maaf. Semoga Bapak puas dengan hasil jawaban saya. Dengan ini saya akhiri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.